software SPSS ya untuk menganalisis ANOVA. Nah ini ada cara ya untuk menganalisis ANOVA, analisis of variance ataupun juga uji sidik ragam dengan menggunakan Excel. Jadi ini sebagai contohnya ada seorang mahasiswa meneliti pembuatan keripik mangga Indramayu dengan teknologi penggorengan vakum. Jadi rancangannya menggunakan rancangan acak faktorial. Dua faktor yang dipelajari yaitu perlakuan suhu proses sebanyak 3 taraf, yaitu suhu 85, 90, dan 95, dan waktu proses itu ada 3 taraf yaitu 15, 25, dan 35. Nah ini adalah tabulasi datanya ya, jadi ulangan 1, 2, jadi hanya 2 ulangan. Kemudian ada faktor suhu ya, tarafnya 85 dan 90 dan 95, dan waktu ya, waktu penggorengannya 15, 25, 35. Jadi semuanya diulang pada kondisi suhu dan waktu ya, sesuai dengan perlakuan. Nah respon yang dipelajari ini sebagai contoh saya ambil hanya 3 saja ya. Ada hardness itu sebagai teksturnya, kemudian biasanya menunjukkan kerenyahan ya, tingkat kerenyahan atau crunchiness. Kemudian asam tertitrasi ya, jadi kadar asamnya seberapa pengaruhnya, dan juga kadar air. Nah gimana untuk menguji uji ANOVA dengan rancangan acak faktorial ya, penyajian datanya. Kalau ini kan penyajian di SPSS, kalau Anda menguji dengan SPSS tinggal di input aja seperti ini ya. Tapi kalau untuk Excel ya, harus ditransformasi seperti ini ya. Jadi cara penyajian data rancangan acak faktorial untuk pengolahan data di Excel ya berbeda dengan yang di input SPSS. Jadi kalau di Excel dibuat aja nih untuk ulangan ya, untuk kolom pertama, dan ulangan yang kolom 2 itu suhu ya, ulangan. Dan di sini di kolom waktu itu, jadi itu ada interaksi seperti interaksinya gitu, suhu dan waktu ya, suhunya di 85 derajat Celcius, 90 dan 95, serta waktunya 15, 25 dan 35 gitu ya. Nah, gimana cara menganalisisnya? Kita buka data ya, kemudian klik data analisis. Nah, kalau di Excel Anda itu tidak ada menu data analisis ini, itu artinya add-in-nya belum diaktifkan, karena sebenarnya secara paket tuh Excel sudah punya tuh data analisis ini. Jadi kalau yang belum muncul data analisis ini ya, kalau dibuka, diklik data kemudian nggak muncul data analisis, artinya di add-in harus diaktifkan ya. Jadi untuk add-in nanti dibuka aja di menu file ya, kemudian option. Nah ini ada add-in ya. Nah ini analisis toolpack itu harus aktif ya, ini saya sudah aktif. Kalau yang inaktif kan di bawah sini ya. Jadi saya masih banyak yang belum aktif ya, karena memang saya nggak tahu gunanya, tapi ini yang saya gunakan karena kita perlu, jadi harus diaktifkan ya. Oke, nanti tinggal diklik dan go ya, aktif. Oke, itu cara mengaktifkan. Oke, nah terkait untuk data analisisnya kembali ya, kita klik data analisis, kemudian kita pilih ANOVA 2 factor dengan replikasi. Jadi ini ada keterbatasan di SPSS di Excel ya, bahasanya untuk uji rancangan acak faktorial hanya disediakan 2 faktor saja gitu, maksimum 2 faktor ya. Oke, kita klik OK ya. Kemudian ring inputnya kita untuk memudahkan biasa geser di sini ya. Ya, kita klik di sini ring datanya. Oke, setelah itu untuk rows per sampelnya ya, itu ada 2 ya, karena 2 ulangan ya. Kemudian alpha 0,5. Nah output ringnya ini kita ada pilihannya kan, ada new workbook atau new worksheet ya. Jadi new workbook berarti file baru, atau di worksheet yang berbeda. Kita dalam worksheet yang sama kita taruh aja di, misalkan di sini ya, di ya biar agak ada jarak sini ya. Oke, jadi kita taruh di sini. Nah, oke, kita klik OK. Sebentar, oh input ringnya jadi berubah. Kita harus ulang lagi. Input ring, oke ya. Ya. Nah, kita udah memperoleh hasil dari pengolahan data uji ANOVA ya, 2 faktor dengan replikasi ya. Jadi ini rancangan acak faktorialnya. Jadi sebagai
kolom itu adalah faktor dari waktu, dan baris ini adalah sebagai faktor suhu ya. Jadi Anda bisa hitung di sini hasilnya ya. Sampel itu adalah sebagai faktor dari suhu ya, dan oke, jadi di sini kita peroleh hasil dari analisis ANOVA-nya ya. Untuk faktor kolom kan faktor dari waktu penggorengan, sedangkan untuk sampel disebutnya yang baris ini sampel ya. Jadi ini adalah faktor untuk suhu ya, sedangkan interaksinya juga. Jadi ketiga-tiganya untuk interaksi tidak ada ya. Jadi kita kalau tidak ada interaksi sesuai dengan teori ya, kita harus concern ke untuk efek dari main efeknya saja yang kita nanti akan concern. Jadi untuk efek dari perlakuan suhu itu berpengaruh nyata ya. Kemudian faktor waktu penggorengan, lama waktu penggorengan juga berpengaruh nyata ya. Ini Anda bisa bandingkan nih, hasil outputnya ANOVA dengan Excel ini akan sama persis dengan ANOVA-nya dari hasil SPSS. Kalau ada input data-data ini di SPSS ya, dengan dibuat variabel-variabelnya ya, kita akan memperoleh hasil yang sama. Oke. Silakan dicoba untuk parameter yang lain ya, untuk hardness dan kadar air. Ini saya berikan contoh untuk yang asam tertitrasi.